Baik, terima kasih Bapak Urin untuk kesempatan yang diberikan mewakili keluarga, mewakili kita semua. Selamat sore, salam. Salam. Ama Okta dan adik-adik serta istri dari Okta dan kita semua saudara bersaudara, mari kita satu hati kita datang untuk menyembah Tuhan lewat ibadah pada HTW Mata ini. Kita memulai, kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 375. Kidung Jemaat 375 bait 1, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, termasuk di saat kami mengalami duka yang sungguh mendalam, kami tidak akan melepaskan Engkau Yesus yang kami percaya. Engkau Yesus yang kami imani. Kami terus mengandalkan Dikau dalam kehidupan kami. Karena itu, sampai pada saat ini, di hari ketiga setelah kami memakamkan kekasih kami, di acara pada HTW Mata ini, kami kembali mengundang Tuhan. Kami kembali beribadah bersama. Kami kembali menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, pemilik dan penyelenggara hidup. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Saat ini kami bersama-sama akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mohon, biarlah Tuhan dalam kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kami semua, sehingga firman-Mu kami mengerti, membawa kekuatan tersendiri dalam hidup kami, membawa kekuatan untuk kami memandang masa depan, membawa kekuatan untuk kami kembali melangkah sebagaimana hari-hari sebelumnya. Ya Allah Bapa di sorga, mari datang dan berfirman kepada kami. Kami rindu, kami bersedia mendengar firman-Mu dan merenungkan bahkan melakukan dalam kuasa Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 dan ayat 8. Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman-Nya dalam hidup ini. Selalu rindu untuk terus merenungkan firman-Nya dan juga melakukan dalam hidup kita. Shalom. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya beri tema untuk perenungan ini. Bangkit dan nikmatilah hidup sebagai anugerah Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari ketiga setelah kita melepas orang yang kita kasihi dimakamkan. Tidak dapat dipungkiri rasa sedih dan duka tentu masih ada. Namun hari ketiga ini bukan sekedar waktu berlalu. Ini merupakan momen pemulihan. Saatnya keluarga mulai berdiri kembali untuk melanjutkan hidup. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana disampaikan Bapak Urin tadi, dan yang tentu kita tahu semua, bahwa dalam budaya kita, hari ini adalah hari pada HTW Mata, yang ditandai dengan santan yang digosokkan di kepala dan di muka atau wajah.
Ini tanda pembersihan, penyegaran, dan kesiapan untuk hidup kembali. Dan simbol ini sangat sejalan dengan firman Tuhan yang kita dengar tadi. Isi firman Tuhan tadi, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang gembira, karena sejak dahulu Allah sudah berkenan akan perbuatanmu. Kekasih-kekasih Tuhan, di sini pengkhotbah, dia tentu tidak menutup mata terhadap kenyataan atau realitas yang terjadi tentang hal kematian. Dan ia tahu, dan kita pun tahu, bahwa hidup itu atau hidup ini hanya sementara. Seperti uap, kata firman Tuhan, yang sebentar muncul lalu lenyap. Tetapi justru dalam hidup yang singkat, firman Tuhan berkata, nikmatilah hidup yang masih Tuhan beri. Kata makan dan minum tadi bukan sekedar urusan perut, tetapi simbol dari sikap menerima hidup. Artinya jangan berhenti hidup karena hanya duka. Kita menghormati yang telah pergi, justru dengan melanjutkan hidup dalam sukacita dan syukur. Allah tidak pernah melarang orang berduka cita. Bahkan kita ingat bagian firman dalam perjanjian baru, saat sahabat Yesus meninggal, yaitu Lazarus, Yesus meneteskan air mata. Bentuk kesedihan Yesus, meskipun kesedihannya di situ, seharusnya manusia ini tidak mati, tetapi dosa telah membuat manusia harus mati. Tapi di situ bagaimanapun, bahwa Yesus merasakan atau turut merasakan apa yang dirasakan Maria dan Marta, saudara dari Lazarus, sahabat dari Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, tapi Yesus ingin kita menghargai setiap helaan nafas yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kekasih-kekasih Tuhan, selanjutnya kalimat yang menyatakan di ayat 8 tadi, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ini menarik. Dalam budaya dulu, mungkin juga sampai sekarang, di bagian Timur Tengah, di bagian Israel, pakaian putih dan minyak di kepala itu punya makna. Itu berarti sukacita dan penyegaran diri. Dia kebalikan dari berkabung. Kalau berkabung waktu itu, mereka akan taruh abu di kepala. Itu mereka tidak mandi, ibarat puasa. Mereka punya pakaian, itu mereka tidak pakai pakaian yang bagus. Ibarat kalau kita melihat bahwa seringkali orang kalau duka, kadang mereka pakai pakaian yang gelap, seperti warna hitam. Kekasih-kekasih Tuhan, saat berduka, mereka juga tidak pakai minyak. Jadi dapat kita bayangkan bahwa wajah mereka nampak pucat, kusam. Karena itu saat sudah lewat masa duka, mereka akan membangun satu yang berbeda, yang menunjukkan bahwa mereka sudah melewati itu. Ditandai dengan mereka meminyaki kepala mereka, membasuh wajah mereka, dan memakai pakaian yang bersih, yang rapi. Itu sebagai tanda bahwa mereka akan siap melangkah setelah melewati duka yang mendalam. Di sini kita dapat melihat satu makna simbol atau simbolis, termasuk yang berkaitan dengan yang kita lakukan, yaitu
santan kelapa. Kepala dan wajah yang digosok dengan santan kelapa melambangkan pemulihan dari kesedihan. Santan yang lembut dan harum mengingatkan bahwa hidup ini masih punya rasa dan keindahan bila dijalani bersama Tuhan. Ini tanda bahwa Allah menghendaki kita disegarkan kembali, bukan terus terpuruk dalam duka. Firman Tuhan ini bukan berarti kita melupakan orang yang telah pergi, tetapi mengajarkan bahwa duka cita tidak boleh menenggelamkan kehidupan yang masih harus terus dijalani. Tuhan memberi kita waktu untuk berduka, tetapi Tuhan juga menyediakan waktu untuk kita bangkit. Ia tidak ingin kita larut dalam kesedihan tanpa akhir, melainkan hidup dengan hati yang bersyukur. Sebagaimana santan melembutkan kulit, biarlah kasih dan penghiburan Allah melembutkan hati kita. Biarlah Roh Kudus menjadi minyak di atas kepala kita, menyegarkan, menguatkan, dan memberi damai. Kekasih-kekasih Tuhan, kesimpulannya, hargailah hidup yang masih ada. Setiap nafas adalah karunia Tuhan. Jangan biarkan kesedihan membuat kita lupa bahwa Allah memelihara kita. Rawatlah diri dan jiwa. Membersihkan diri bukan tanda melupakan, tetapi tanda menghormati kehidupan dan mengizinkan Allah menyembuhkan luka. Ingatlah bahwa sukacita adalah ibadah. Tuhan berkenan ketika umatnya bersyukur, makan dengan damai, tertawa kembali, dan melanjutkan hidup dengan kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk kesempatan indah ini. Dan biarlah simbol yang sudah kita lakukan itu menjadi peringatan bagi kita akan kasih Allah yang memberi kesempatan untuk kita melanjutkan hidup. Karena masih banyak tanggung jawab yang kita pikul, yang harus tetap kita perjuangkan, yang tetap kita jalani di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.